Kita mau mengucap syukur, kita mau beri kemuliaan untuk Tuhan. Mari sama-sama kita berharap kepadanya. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus
Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Oh, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau
aku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita patut bersyukur karena Tuhan mengumpulkan kita kembali, memberikan kesempatan bagi kita untuk menghampiri tahta kudus-Nya. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Saya mengajak kita semuanya, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mempersiapkan hati untuk memuji, menyembah Tuhan dengan segenap kekuatan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang menggerakkan kami ke tempat ini. Sebentar lagi kami akan menikmati hadirat-Mu. Kami akan memuji dan meninggikan nama Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Engkau melimpahkan berkat kepada kami, melimpahkan kasih setia-Mu kepada kami, dan biarlah nama-Mu yang akan kami tinggikan, kami muliakan sepanjang ibadah ini. Kami membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mungkin saat ini sebagian kita ada yang datang dengan penuh sukacita, penuh dengan semangat. Tapi mungkin ada dari sebagian kita yang saat ini datang dengan penuh beban, penuh dengan kekecewaan, ataupun keputusasaan. Tetapi apapun kondisi kita saat ini, Allah mengundang kita untuk datang kepadanya. Karena Dia Allah yang berkuasa dan penuh dengan kasih kepada setiap kita. Jesus said that if I thirst, I should come to Him. No one else can satisfy. I should come to Him. Jesus said, if I am weak, I should come to Him. No one else can be my strength. I should come to Him. For the Lord. For the Lord is good and faithful. He will keep us
datang kepadanya. Jesus said that if I fear, I should come to Him. No one else can be my shield. I should come to Him. For the Lord, For the Lord is good and faithful. He will keep us day and night. We can always run to Jesus, Jesus strong and kind. terima kasih karena Engkau Allah yang begitu mengasihi kami Tuhan. Ketika kami hilang pun, Engkau rela datang untuk mencari kami yang tersesat ini Tuhan. Jesus said, if I am lost, He will come to me. And He showed me on that cross, He will come to me. For the Lord is good. For the Lord is good and faithful. He will keep us day and night. We can always run to Jesus, Jesus strong and kind. For the Lord is good and faithful. He will keep us day and night. We can always run to Jesus, Jesus strong and kind. For the Lord, For the Lord is good and faithful. He will keep us day and night. We can always run to Jesus, Jesus strong and kind. Jesus strong and kind. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, jikalau Allah masih memberikan kita kesempatan untuk datang kepadanya, mari kita datang kepadanya dan memohon pengampunan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, inilah kami Tuhan, manusia yang penuh dengan dosa. Kami seringkali melakukan berbagai kesalahan, baik yang kami sengaja lakukan ataupun kami tidak sengaja untuk lakukan Tuhan. Kami menyakiti hati Tuhan, kami menyakiti hati sesama kami. Ya Tuhan, tapi kami mengucap syukur Engkau memberi kami sekali lagi kesempatan untuk datang kepadamu. Kami mau mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Kami mau melihat karya salib-Mu yang sempurna, yang telah mengalahkan maut dan menebus setiap hutang dosa kami. Tolong mampukan dan tolong layakkan kami, agar kami senantiasa boleh hidup semakin kudus di hadapan Tuhan. Dan kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Dan Tuhan, kami saat ini mau beribadah, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena itu Tuhan, Kau sendiri yang boleh hadir di tengah-tengah kami. Dan biarlah kami boleh menikmati Engkau dan menikmati kasih setia-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri dan bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman
Nesia Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga, dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin, amin. Berbahagialah orang yang diampuni kesalahannya dan dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Mari dengan penuh sukacita kita mau mendengar suara Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. ku jawab, Ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. ku jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Oh giranglah, oh giranglah, Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah. mari kita menaikkan syukur kita, karena dialah adalah Allah yang penuh dengan kuasa. Mari kita memuliakan Dia dengan seluruh hidup kita. Ku naikkan syukurku, Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya
hanya untukmu, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Pengharapan kita hanya datang dari Allah. Karena itu, mari kita bersukacita karena kita memiliki Allah yang penuh dengan kasih dan Ia setia sepanjang waktu. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabah berserah, karena habis malam pagi mereka dalam derita dan kemeluh. Tuhan yang setia penolongmu. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Walau sendu hatimu remuk, Tuhan mengatasi tiap kemeluh. Ya Tuhan tolong yang lemah, setiamu kokoh selamanya. Mari saya mengundang Bapak Ibu untuk boleh memberikan salam kepada satu sama lain, katakan berharap kepada Tuhan. Mari kita terus menyandarkan diri kita sepenuhnya hanya kepada Allah kita. Harap akan Tuhan, hai jiwaku. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan sedih, nanti berhenti, Yesus memberikan hidup abadi. Habis derita di dunia, punah sukacita, haleluya. Punah sukacita, Punah sukacita, haleluya. beri kemuliaan hanya bagi Allah kita. Bapak Ibu please silahkan duduk kembali. Di dunia yang begitu sibuk dan penuh dengan hiruk pikuk, kita seringkali susah untuk mencari sebuah ketenangan. Kita seringkali fokus hanya pada permasalahan kita, sehingga kita lebih mudah untuk tersesat. Tetapi ketahuilah
bahwa kita memiliki Sang Gembala Agung. Ia yang dengan sabar akan menuntun dan memberikan kita kedamaian yang sejati. Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Yesus, jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Yesus, jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh Allah yang hadir bagi kami semua. Saat kami bingung, saat kami tertekan, saat kami tanpa harapan, Engkaulah jawaban yang memberikan kami kekuatan dan semua yang kami butuhkan. Terima kasih, padahal kami tidak layak, padahal kami menyakiti Tuhan dan berjalan kami mau sendiri. Tetapi Kristus mencari kami, menjangkau kami, sehingga menghadapi apapun kami punya kekuatan dari-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kemenangan Injil, dan biarlah lewat firman hari ini kami boleh terus mengagumi Injil, menikmati Injil, dan diubahkan semakin serupa dengan Kristus. Mampukan hamba-Mu yang lemah terbatas berdosa ini sehingga dapat menjelaskan firman, sehingga dapat memberitakan Injil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Terima kasih teman-teman semua. Shalom Bapak Ibu. Ya, senang sekali bisa ketemu lagi dengan Bapak Ibu sekalian di hari Minggu ini ya.
Ada sebuah istilah yang mungkin Bapak Ibu pernah tahu, ya, sebuah ungkapan yaitu knowledge is power. Pengetahuan adalah kekuasaan atau kuasa. Makanya waktu kecil kita semua kalau orang tua mampu disekolahkan, ya. Karena kalau punya pengetahuan, kalau punya ilmu, kalau punya jurusan atau punya sarjana, maka kemungkinan hidup lebih baik, hidup lebih berhasil, gitu kan. Kita semua rindu, apalagi sebagai orang tua ya, kita mau anak-anak kita nggak cuma punya uang, tetapi pinter cari uang, kan gitu ya. Nggak cuma dapat suami atau dapat istri, tapi pinter dapat suami yang istri yang kaya juga. Nah itu kan penting ya. Jadi memang kepintaran dan pengetahuan itu penting. Dalam pekerjaan juga ya, nggak cuma kerja, tetapi pinter bekerja. Bahkan pinter memenangkan hati bos dan rekan-rekan kerja dan juga customer ya Bapak Ibu ya. Dan kita tahu hari ini yang namanya perang itu tidak dilawan dengan bom atau nuklir, walaupun melibatkan tentara dan senjata. Kita tahu perang yang paling penting adalah perang informasi. Perang informasi. Makanya ada hoax, ada propaganda, ada cara-cara orang untuk mencuci otak sehingga informasi yang beredar mampu meruntuhkan bangsa-bangsa. Nah, dan pengetahuan itu juga lah membuat kita kadang merasa gak perlu Tuhan. Buat apa? Kan sudah punya pengetahuan. Dengan ilmu, dengan pengetahuan, aku bisa segalanya. Aku bisa mencapai segalanya. Tidak ada batasan bagi orang yang berilmu. Selama punya ilmu, selama punya nalar, selama otak masih encer, Tuhan kapan-kapan sajalah. Untuk urusan-urusan yang nanti-nanti saja. Namun benarkah demikian Bapak Ibu? Apakah pencarian pengetahuan sungguh-sungguh sebuah hal yang paling penting dalam hidup kita? Nah, teks hari ini kita akan menemukan seseorang yang sibuk mencari ilmu. Dan dia akan menunjukkan bagaimana apa saja sih yang dia temukan dan apa relevansinya bagi kita orang percaya. Mari Bapak Ibu kita sama-sama akan melihat Pengkhotbah pasal yang pertama ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Pengkhotbah 1 ayat 12 sampai 18 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian ya. Pengkhotbah pasal yang pertama ayat 12 sampai ayat yang ke-12, ini minggu yang kedua. Jadi kita kembali kepada eksposisi Perjanjian Lama dan kali ini kita ada di ayat 12 sampai 18. Pengkhotbah 1 12 sampai 18. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang bongkok tak dapat diluruskan dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita kembali melihat kepada Kohelet, sosok Raja Salomo atau orang yang sangat dipengaruhi oleh Raja Salomo. Dalam khotbah ini kita akan melihat tentang proyeknya dia. Kalau negara kita punya proyek yang besar gitu ya, IKN dan Antara, ini juga ada proyek yang tidak kalah besarnya, mungkin lebih besar. Yang saya sebut mega proyek mencari hikmat gitu ya. Jadi di sini kita melihat Kohelet, dia itu memposisikan dirinya seperti Raja Salomo. Dan nanti kita akan lihat proyeknya dia hasilnya apa. Ya, jadi khotbah saya ada 3 bagian. Pertama kita lihat proyeknya Kohelet, hasilnya apa. Kemudian yang terakhir relevansinya buat kita orang percaya. Di sini Bapak Ibu seperti yang dikatakan dimulai dengan aku pengkhotbah raja atas Israel.
Dan aku membulatkan hatiku, memeriksa, menyelidiki segala sesuatu dengan hikmat. Pada waktu dia berkata atau menempatkan diri sebagai raja atas Israel, dan diulangi lagi di ayat yang 16, aku sudah memperbesar hikmat lebih dari semua yang memerintah atas Yerusalem. Dia itu sebetulnya sedang bilang, aku ini punya sumber daya tak terbatas. Aku punya pengaruh, aku punya jabatan, aku punya kesempatan, mau belajar semuanya. Proyeknya luar biasa dan cakupannya sangat luas. Kohelet mau belajar apa? Segala sesuatu di bawah matahari. Semua mau dipelajari. Ini kalau ngambil PhD gagal pasti Bapak Ibu. Karena PhD cuma satu jurusan. Lah ini dia mau semua diambil gitu ya, diborong gitu. Enggak boleh. Kalau di sini ada dosen Mas Wah nggak bisa. Kamu harus pilih satu topik. Ini enggak, semua mau dibabat sama dia gitu ya. Orangnya sangat ambisius. Tapi juga serius loh. Dia serius. Kenapa? Karena dia bilang aku membulatkan hatiku. Artinya dia benar-benar menggunakan segala hatinya, pikirannya dan berdisiplin untuk mendapatkan pengetahuan. Dia tahu Bapak Ibu mega proyek ini akan menyusahkan. Nah, kan memang sebetulnya arti menyusahkan di situ pekerjaan yang buruk, pekerjaan yang jahat. Tetapi tetap adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Ya kan, makanya di bagian sini dia berkata bahwa ini pekerjaan yang diberikan Allah. Jadi memang di sini kita perlu mengakui Allah memang menghendaki saudara dan saya untuk memahami segala sesuatu. Kita diberi kapasitas berpikir. Bahkan beberapa orang oleh anugerah Tuhan punya kapasitas intelektual yang lebih daripada rata-rata. Kita semua diciptakan dengan rasa ingin tahu. Dan dalam taraf tertentu sangat baik, sangat sehat. Kecuali kalau keponya berlebihan gitu kan ya. Tuhan menganugerahi kita dorongan untuk belajar, untuk mendorong batas-batas pengetahuan. Bahkan kita juga tahu ya Bapak Ibu, apalagi jemaat direk, kehidupan intelektual adalah bagian penting dalam kerohanian. Paulus misalnya berkata, perbaharui akal budi supaya dapat mengenal kehendak Allah. Petrus berkata, kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Yohanes berkata, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itulah. Kita menguji bagaimana kalau nggak pakai pengetahuan. Saya dengar ada seorang pendeta pernah cerita, Tuhan bilang sama dia, persekutuan doa dia, ranking 2 terbaik di dunia. Wah, langsung saya pikir, nomor 1 siapa? Bukan ya Bapak Ibu. Tapi kok bisa ya? Nah, itu maksudnya apa gitu, dikasih tahu rankingnya persekutuan doa gitu ya. Saya penasaran, DG saya nomor berapa rankingnya ya gitu. Tetapi kalau dengan mendengar hal seperti itu kan kita perlu menguji. Berarti kan penting ya kehidupan intelektual dalam hidup kita. Kita tahu pentingnya hikmat, pentingnya mencari pengetahuan yang bermakna bagi kita. Namun di sini Kohelet menyatakan bahwa seluruh usaha manusia itu dalam mencari hikmat itu menyusahkan, itu jahat. Kenapa? Ada 2 hasil yang akan kita lihat Bapak Ibu dari ayat-ayat ini. Yang pertama, Kohelet menemukan sebuah kehampaan. Menemukan kehampaan. Dia berkata, ini adalah pekerjaan yang menyusahkan. Kenapa? Ayat 14 dan seterusnya. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Kenapa kok usaha mencari hikmat terus-menerus membabi buta tanpa berhenti, tanpa kompromi, itu kehampaan. Karena setelah banyak kerja keras, menurut Kohelet, tidak ada solusi yang ditemukan. Semakin mencari malah mendapatkan frustrasi, bukan penyelesaian. Makanya istilahnya menjaring angin atau menggembalakan angin. Jadi angin itu kan nggak bisa ya Bapak Ibu kita sentuh. Tapi itu ya yang sedang digambarkan. Dan istilah menjaring angin diulangi lagi di ayat yang ke-17. Setelah dia mendapat hikmat, memahami hikmat, itu pun juga usaha menjaring angin, kehampaan. Tidak selesai, hanya membawa frustrasi. Saya kasih contoh sederhana Bapak Ibu.
Tahun lalu beberapa dari Bapak Ibu di sini mendoakan istri saya yang kami akhirnya ada mengambil keputusan medis karena ada kista di ovarium istri saya begitu kan. Dan waktu itu kami lagi bingung gitu minta masukan ke dokter sana sini. Dan yang menarik Bapak Ibu, kami ketemu lebih dari 2 dokter, itu pendapat mereka terbelah gitu. Ada yang bilang ini operasi, ada yang bilang gak usah operasi. Semakin kita ketemu dokter, bukan semakin jelas, semakin bingung. Karena ada yang pro operasi, ada yang anti operasi. Sampai berapa ya? Mungkin 8 kali ya, atau 6 gitu, saya lupa. Pokoknya sampai benar-benar itu angkanya itu genap. Jadi kan kita bingung, ini benar-benar 50-50 gitu Bapak Ibu. Ini tambah mencari informasi tambah bingung. Sampai akhirnya ya sudahlah, kita ketemu dokter yang terakhir, dia kayak penuntunya, jurinya gitu aja. Apa dasarnya? Ya nggak ada. Tapi kan we have to make a decision gitu kan ya. Kita harus mengambil keputusan. Dan kami merasa dokter yang terakhir, kebetulan itu di KL, ya sudahlah kita daripada nggak kemana-mana, dan akhirnya kita mengambil keputusan untuk udah operasi aja gitu. Kita bisa mengerti ya Bapak Ibu ya. Banyak pengetahuan, kadang-kadang tambah bingung. Berapa di sini yang orang tua misalnya waktu pertama kali punya anak mendapatkan ribuan tips parenting. Bingung kan, ini benar apa enggak, begitu salah, merasa sangat gagal sebagai orang tua. Karena begitu banyak informasi, kita nggak tahu mana yang benar. Kalaupun benar, apakah dilakukan dengan tepat. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa sedikit merasa, kenapa kok banyak informasi bisa hampa. Makanya di ayat yang ke-15, Kohelet pakai sebuah ungkapan yang bongkok tak dapat diluruskan, yang tidak ada tak dapat dihitung. Maksudnya Kohelet adalah di dunia ini ada selalu yang tidak bisa diperbaiki. Yang bongkok, lebih tepatnya yang bengkok, nggak bisa lurus, yang tidak ada tidak bisa dihitung. Mungkin Bapak Ibu bilang, ya jelas lah ya Pak, yang nggak ada yang nggak bisa dihitung. Nah ya makanya itu, ya kan, namanya nggak ada nggak bisa dihitung. Contoh ya, maksudnya ini adalah gini, kita itu bisa tahu, tapi kita tidak bisa. Bisa tahu bukan berarti kita bisa melakukannya. Pernah nggak Bapak Ibu tahu semuanya tentang penyakit tertentu? Mamaku, papaku, siapa orang yang kita kenal, yang kita cintai, kita tahu penyakitnya. Kena CA gitu. Tapi hanya karena kita tahu, apakah otomatis kita bisa langsung mengatasinya? Enggak ya? Kadang-kadang kita punya beban, wah semakin tahu semakin stres, ya enggak sih? Kenapa? Walaupun kita tahu, belum tentu kita bisa melakukan sesuatu yang berarti dengan pengetahuan itu. Bisa tahu, tapi tidak bisa melakukannya. Makanya hampa. Makin belajar, makin sadar kita tidak berdaya. Atau Bapak Ibu juga tidak bisa-bisa karena tidak tahu. Misal ya, berapa di sini yang pernah mengurus, yang punya usaha misalnya, atau yang Bapak Ibu yang di sini di bagian perizinan perkantoran, urusan izin pasti tahu. Saya di kantor melihat, mensupervisi, wah ngurusi perizinan untuk bisnis, ngurusin akreditasi. Sudah ngurus, ngikutin peraturan, tiba-tiba diperiksa, disalah-salahin. Loh kenapa Pak? Kita salah apa? Oh iya, ada pasal ini, ada pasal ini. Kemudian oh iya, karena menterinya baru Pak, jadi berubah semua gitu. Pernah nggak Bapak Ibu merasa seperti itu? Sebel nggak sih? Sebel banget pasti. Kita kan nggak tahu gitu kan ya. Kita sudah melakukan yang terbaik, tiba-tiba ada pasal ini, pasal itu, ketentuan ini, tiba-tiba ada perubahan pemimpin, menterinya ganti, peraturannya berubah. How can we know? Gitu kan? Bagaimana kita bisa tahu, kagak tahu gitu. Nah kadang kita juga bisa gitu. Kita tidak pernah punya informasi yang lengkap untuk mengatasi segala sesuatu dalam kehidupan. Makanya di sini yang anak-anak muda udah susah-susah ngejar, tiba-tiba undangan nikah datang, gitu. Dia sudah nikah sama yang lain gitu ya. Wah, sudah investasi gitu ya, udah chatting terus, sudah ajakin ketemu, tiba-tiba memang dia hatinya cuman rumah kos, bukan rumah beneran gitu. Maksudnya cuma sementara Bapak Ibu ya. Itulah kehidupan. Terasa sia-sia, hampa, melelahkan.
Kita tidak akan pernah punya informasi yang lengkap untuk kita bisa melakukan segalanya. Makanya hampa. Tetapi Kohelet tidak berhenti di situ, ada hasil yang kedua. Seperti yang Bapak Ibu baca di ayat 16 sampai 18. Akhirnya membawa kepada kesedihan. Ayat 16, Kohelet setelah dia menyelidiki segala sesuatu dengan hikmat, dia berkata dalam hati, seakan-akan dia melakukan refleksi gitu ya. Lihatlah, aku telah memperbesar, menambah hikmat. Lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem. Hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Nah, sepertinya Bapak Ibu di ayat 16 dan seterusnya, Kohelet ini mengambil pendekatan yang sedikit berbeda. Kalau tadi itu dia menyelidiki segala sesuatu dengan nalar, ya kan, dengan hikmat. Sekarang dia beralih memeriksa hikmatnya itu sendiri. Ngerti ya? Jadi sebelumnya semua dilihat dengan rasio. Sekarang dia memeriksa rasionya dia sendiri, begitu. Dan betul dalam 3 ayat 16 sampai 18 ini kata hikmat muncul 4 kali. Dan ayat 16 terkesan sangat sombong ya. Aku sudah melakukan semuanya daripada semua orang atas Yerusalem. Poinnya bukan dia sombong, poinnya gini Bapak Ibu. Kalau sosok seperti Salomo saja, yang uangnya gak terbatas, waktunya selalu ada, tidak bisa yang menghentikan dia. Kalau orang seperti dia saja tidak bisa menemukan makna kehidupan dengan hikmat, siapa lagi yang bisa? Gitu. Kalau orang sepintar dia saja merasakan kehampaan dalam mencari hikmat, apalagi orang-orang lain yang mungkin tidak memiliki resources seperti dia. Bahkan di sini dikatakan Kohelet melihat dari segala sisi. Dia tidak cuma memahami hikmat pengetahuan, ayat 17 bilang memahami kebodohan dan kebebalan. Dilihat dari sisi sananya gitu. Wah oke lah kalau lihat hikmat aku nggak tambah penuh, aku lihat kebodohan. Siapa tahu bisa belajar dari kebodohan, lucu ya. Tapi juga bisa seperti itu. Belajar dari sisi yang lain, dari sudut pandang yang lain. Supaya benar-benar semua ditutup, tidak ada yang meleset dari pemahaman Kohelet. Mungkin Bapak Ibu tidak tahu, tapi pada waktu saya pertama kali sekolah teologi, saya itu sempat nyasar Bapak Ibu. Bukan nyasar alamat, tapi nyasar sekolah. Karena sekolah teologi pertama saya, itu sekolah yang liberal. Liberal maksudnya gini, saya masih ingat 1 bulan pertama, dosen saya mengajarkan, ya Musa tidak menulis perjanjian lama. Kaget saya. Karena saya kan dari latar belakang Pantai Kosta ya, sangat konservatif. Jadi saya agak mirip sama gembala senior kita Pak Yakub. Jadi begitu saya dapat hal-hal yang baru seperti itu dan sepertinya sayap kiri banget gitu ya, liberal sekali, beda banget. Saya tergoncang imannya. Tiba-tiba saya dicekokin dengan semua pengetahuan teologi tapi dari sisi liberal. Mereka tidak percaya tentang macam-macam yang sifatnya supranatural gitu lah ya. Saya kaget sekali. Saya masih ingat dosen saya adalah G gitu kan ya. Wah dia ngajarin tentang kelas G. Jadi bisa membayangkan bagaimana posisi dia di mana Bapak Ibu gitu kan ya. Saya masih ingat dosen saya itu macam-macam, bahkan mereka ada yang tidak percaya Tuhan, Yesus sebagai Tuhan. Mengajarkan Alkitab, tapi nggak percaya Yesus sebagai Tuhan. Bingung nggak? Saya juga bingung. Saya bingung ngapain saya di sini gitu kan ya. Ngapain saya sekolah teologi kalau gitu. Tetapi menarik di institusi itu saya jadi bisa belajar. Oh ada juga ya orang yang melihat iman dari sisi seperti ini. Puji Tuhan saya tidak terhilang di sana Bapak Ibu ya. Akhirnya saya kembali ke jalan yang benar karena saya bertemu dengan mentor-mentor rohani yang boleh memposisikan saya. Dan hari ini saya bisa ada di depan sini dengan Bapak Ibu Saudara gitu ya. Tapi saya sempat melewati masa-masa sisi lain gitu ya. Dari ilmu teologi misalnya. Maka saya tidak aneh, maka saya tidak kaget, atau saya bisa paham mengapa pada akhir ayat 18, Kohelet bisa bercerita, banyak hikmat, ada banyak susah hati. Siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Saya membayangkan seorang Kohelet mungkin kalau masuk ke ruang kerjanya, gelar-gelarnya berjejer mungkin ya. Tapi air matanya sama dengan mereka yang gak pernah sekolah.
Ia menemukan kebenaran ironis dari sebuah pepatah, ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Tahu ya ada pepatah itu ya, ignorance is bliss. Kalau nggak tahu, kadang-kadang bisa lebih bahagia. Sebaliknya, semakin banyak yang kita ketahui, semakin besar penderitaanmu. Contoh sederhana ya Bapak Ibu, banyak tahu, malah sedih. Pernah Bapak Ibu makan nasi campur atau nasi pecel, makan, udah wah enak, tenang, nikmat, gitu. Terus sadar, kerupuknya belum dimakan. Pernah, jadi setelah makan enak, kerupuknya ketinggalan. Padahal tadi tanpa kerupuk, kalau saya tanya, enak nggak makanannya? Enak. Lezat nggak nasi pecelnya? Lezat. Tapi kalau nggak pakai tanpa kerupuk ada yang kurang gitu ya. Mungkin Bapak Ibu di sini yang suka sama kerupuk bisa mengamini dengan suara yang sangat keras gitu. Amin gitu kan. Tetapi menarik ya, begitu kita sadar, oh iya ya, kalau tadi ada kerupuk lebih enak. Lucu ya. Kalau kita nggak tahu ada kerupuk, tetap enak nggak? Enak kan? Tapi begitu kita tahu, wah ada kerupuk, aku lupa makan kerupuk. Atau ya udah kalau kerupuk nggak nyambung, wah ada sambel, gitu kan ya. Ternyata ada sambelnya, dari tadi aku makan nggak tak celup sambel gitu kan. Malah yang enak jadi tidak enak. Lucu ya hati manusia ya Bapak Ibu ya. Karena kita tahu sesuatu, malah tambah sedih. Coba nggak tahu kalau ada kerupuk, coba nggak tahu kalau ada sambel. Mungkin aku bisa menikmati nasi campurku dengan senyuman. Tapi kali ini karena lupa makan kerupuknya, kalau sambelnya disembunyikan, aku kenyang tapi penuh kesedihan gitu mungkin ya. Karena ada yang kurang gitu, nggak ada kerupuknya. Sama ya Bapak Ibu, kita juga bisa merasa demikian. Menambah pengetahuan tidak mesti menambah sukacita kita. Dunia kita adalah dunia yang paling maju secara ilmu pengetahuan. Bahkan kita punya artificial intelligence, kecerdasan buatan. Bagi Bapak Ibu yang pernah main-main di ChatGPT, saya semakin kagum dengan tanda kutip kepintarannya. Misalnya kemarin saya sering pakai ChatGPT untuk kerjaan menerjemahkan. Kadang-kadang saya menerjemahkan misalnya dalam bahasa Inggris, saya kasih sesuatu yang sebuah kisah sedih. Maksudnya saya itu cuma mau menerjemahkan kisah sedih itu. Tolong terjemahkan ke bahasa Indonesia gitu kan ya, atau ke bahasa Inggris gitu. Saya kasih kisah sedih karena memang berhubungan dengan tugas saya gitulah. Bisa loh Bapak Ibu, ChatGPT jawabnya, maaf ya kamu mengalami itulah. Saya tuh nggak minta dimengerti, saya cuma minta diterjemahkan. Tapi ChatGPT bisa membaca apa yang saya tulis, meresponi seakan-akan dia itu manusia beneran. Gitu. Keren banget sih menurut saya. Tapi saya repot, saya ini mau diterjemahkan, ngapain kamu meresponi saya dengan kalimat-kalimat empati? Ya bagus sih, tapi bukan itu yang saya butuhkan. Tetapi menunjukkan ya Bapak Ibu bagaimana meskipun pengetahuan bertambah, tetapi kita hari ini bisa melihat angka mental health juga menaik. Kesehatan mental menurun. Angka bunuh diri, angka depresi, angka kesendirian meningkat. Ironis bukan? Dunia tambah pintar, tetapi orang-orangnya tidak mesti tambah bahagia, tidak mesti tambah sejahtera, dan tidak mesti tambah benar atau baik. Maka apa sih Bapak Ibu yang kita bisa pelajari dari Kohelet, dari pencarian hikmat yang pada akhirnya berpusat atau berakhir kepada kehampaan dan kesedihan. Saya rasa ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan secara praktis. Yang pertama ini Bapak Ibu, mendapat jawaban tidak selalu jawaban yang kita butuhkan. Mendapat jawaban, mendapat penjelasan tidak selalu jawaban yang kita butuhkan. Bapak Ibu, di dunia ini ada banyak hal yang tidak ada kunci jawabannya. Di dunia ini lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Kalaupun ada jawaban, kadangkala atau belum tentu memuaskan. Dan Tuhan sendiri tidak berkewajiban untuk menjelaskannya. Kadang-kadang khususnya ya pada saat kita menderita dalam tekanan, kita sangat ingin jawaban bukan? Terutama bagi Bapak Ibu yang pernah mengalami penderitaan yang begitu berat, kehilangan yang begitu tragis, sehingga Bapak Ibu marah sama Tuhan, why?
Kenapa? Kok bisa gini? Atau mungkin di sini seorang mahasiswa sudah mati-matian belajar, sudah dapat IP bagus, tapi kenapa? PHK di mana-mana, nggak bisa dapat kerjaan di mana-mana. Kenapa? Why? Dan kita mencari jawaban. Dan kita berharap kalau dapat jawaban puas. Padahal belum tentu ya Bapak Ibu. Saya meyakini bahwa iman yang dewasa menerima ketidakpastian dalam hidup. Untuk membuka ruang bagi iman, kasih, dan pengharapan. Iman yang dewasa menerima ketidakpastian. Sehingga membuka ruang untuk melahirkan yang namanya iman, faith, kasih, dan pengharapan dalam masa depan. Pasti Bapak Ibu tidak asing ya kalau melihat teman-teman kita atau saudara kita atau keluarga kita menderita kehilangan anak misalnya. Pasti kita tidak mencoba untuk memberikan penjelasan-penjelasan bukan? Misalnya ada orang yang kehilangan anak, ada tuh yang seorang pendeta, ini kisah nyata yang saya dengar gitu ya. Seorang pendeta mendatangi seorang ibu yang baru saja kehilangan anaknya dan dia berkata, puji Tuhan. Kaget ibunya. Maksudnya Bapak gimana kok bisa puji Tuhan? Ya puji Tuhan, karena dia tidak lagi merasakan sakit. Nah, ibunya nggak percaya ya, betapa tidak sensitifnya komentar tersebut. Dan kadang-kadang kita coba memberi penjelasan, jawaban, explanation, ya kan? Kepada hal-hal tertentu. Seakan-akan kita punya kunci jawaban dari Tuhan gitu. Melihat orang yang menderita, kita mungkin bisa berkata dengan tidak sensitif, oh enggak lah, penyakitmu sebenarnya adalah berkat, oh gitu. Atau Tuhan sedang mempersiapkanmu untuk pekerjaan lebih baik, atau kamu sedang diselamatkan dari hal-hal yang lebih buruk, dan lain sebagainya, lain sebagainya. Kita memberi penjelasan, memberi jawaban. Padahal biasanya di tengah penderitaan, yang paling kita butuhkan bukan jawaban, tapi kasih, penyertaan. Bapak Ibu bisa setuju enggak? Ada waktunya untuk penjelasan. Ada waktunya untuk apa? Kelas teologi gitu ya. Tetapi bukankah di tengah tekanan, penderitaan, dan kesengsaraan, kita lebih butuh ini sih, iman kepada Tuhan, kasih kepada sesama kita, dan pengharapan bahwa Tuhan pegang masa depanku. Mungkin hari ini belum ada jawaban, tetapi kalaupun ada jawaban, belum tentu yang paling saya butuhkan. Yang paling kita butuhkan adalah kasih, adalah pengharapan, adalah iman di dalam Tuhan. Yang kedua, konklusi yang saya mau ambil adalah ini Bapak Ibu. Tuhan telah menetapkan umatnya untuk hidup dengan iman, bukan dengan penjelasan. Tuhan menetapkan bahwa umatnya hidup berdasarkan janjinya. Janji Tuhan bagi kita. Bukan berdasarkan semua pertanyaan yang kita miliki dijawab sama Tuhan. Hidup dengan iman. Kata Alkitab, bukan dengan penglihatan, ya kan? Nah, barangkali Bapak Ibu yang menjadi alasan utama Kohelet di sini mengalami kehampaan dan kesedihan adalah dia itu mencari hikmat, perhatikan, sepenuhnya berpusat pada diri sendiri. Berkali-kali teks itu menggunakan aku sebagai acuan. Jadi aku menyelidiki, aku menambah, aku begini, aku begitu, gitu kan ya. Acuannya adalah diri sendiri. Padahal kita tahu misalnya Amsal berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dan memang Bapak Ibu baru di akhir pengkhotbah kita menemukan pengakuan yang sama. Karena tanpa Tuhan pencarian kita bisa berbahaya. Kalau kita hidup penjelasan, jawaban harus masuk akal. Itu bisa berbahaya. Atau kalau bahasa saya seperti ini. Pikiran kita adalah anugerah dari Tuhan. Betul. Namun tetap terbatas dan dicemari dosa. Mengandalkan terlalu banyak akal budi saja dapat sangat berbahaya. Terkadang sangat berbahaya Bapak Ibu.
Pernah Bapak Ibu ketemu sama orang yang suka ngeyel gitu. Dan ngeyelnya itu bisa luar biasa gitu ya. Karena dia nggak bisa menemukan penjelasan, ya sudah pokoknya maju aja gitu ya. Ini baru-baru ini tahu Bapak Ibu ada seorang tokoh agama, dia ketangkep melakukan pemerkosaan gitu ya kepada muridnya, tokoh agama. Dia melakukan kekerasan seksual katanya, dan muridnya itu sampai hamil. Dituntut kan sama orang tuanya, tokoh agama ini, dan dia dijatuhi hukuman sangat berat. Kenapa? Karena pada waktu diadili tokoh agama ini, dia itu nggak minta maaf. Dia nggak mengakui perbuatannya, tetapi malah mengaku, Pak, saya tidak memperkosa. Karena yang memperkosa itu bukan saya. Loh, kalau itu siapa? Itu kloningan saya. Dia mengaku bisa menggandakan diri. Ini tiba-tiba jadi Naruto, kaki bunsit ini, bener. Bapak-Bapak bisa cek anakku saya, ada orang yang ngaku bisa menggandakan diri Bapak Ibu. Nah itu gimana coba nalarnya gitu ya. Tapi itulah yang terjadi. Kalau kita hanya mengandalkan masuk akal, lama-lama jadi di luar akal sehat gitu kan. Contoh lain yang mungkin lebih relevan ya. Siapa di sini yang tidak mengenal Billy Graham? Tahu ya semuanya Bapak Ibu ya, sebuah penginjil global. Billy Graham, luar biasa. Tapi adakah Bapak Ibu di sini yang pernah mengenal nama Charles Templeton? Ternyata Bapak Ibu, pada zaman Billy Graham itu KKR di mana-mana, dia punya sahabat. Duo, wah jadi penginjil duo gitu ya. Kemana-mana mereka itu selalu pelayanan bareng, dua-duanya menjadi jagoan lah pada zaman itu, tahun 40-an kalau nggak salah. Banyak orang yang mengira Charles Templeton itu lebih pintar. Karena memang khotbah lebih bagus, lebih berpendidikan. Tetapi di masa itu, Charles Templeton akhirnya mengalami krisis iman pada waktu dia masuk seminari. Makanya kita dulu waktu saya sekolah, kita ada candaan singkat, seminari itu cemetery gitu. Cemetery itu tempat kuburan maksudnya. Karena itulah tempat di mana iman kita redup hilang, tenggelam gitu ya. Dan karena sebuah punya pengetahuan. Dan memang Charles Templeton mengalami krisis iman, dia nggak percaya tentang Alkitab, bagaimana mungkin nggak masuk akal ini namanya kejadian, ini namanya ada teori evolusi dan lain sebagainya. Pokoknya dia menabrakkan iman dengan sains dan dia konfrontasi Billy Graham. Dia bilang, Billy kamu nggak bisa percaya Alkitab, ini sudah kuno, ini sudah nggak relevan. Dan Billy Graham jawabnya gini, orang-orang lebih pintar dari kita sudah memperdebatkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini selama berabad-abad. Saya nggak punya waktu atau kecerdasan untuk memeriksa semua sisi perdebatan. Jadi saya telah memutuskan sekali untuk selamanya, untuk berhenti mempertanyakan dan menerima Alkitab sebagai firman Tuhan. Charles ya balas lagi, gak bisa gitu, ini kan sangat penting. Kamu gak boleh melakukan asal diabaikan begitu, itu adalah bunuh diri intelektual. Kemudian Billy Graham, I don't know about anybody else, saya gak tahu tentang kamu atau orang lain, tapi saya telah memutuskan bahwa itulah jalan yang akan saya tempuh. Dan dari percakapan itu mereka berpisah. Billy Graham menjadi Billy Graham yang kita kenal hari ini, dan Charles Templeton, mungkin namanya Bapak Ibu tidak pernah mendengar. Kisah ini Bapak Ibu mengingatkan bahwa akan ada saat di mana kita harus memutuskan untuk percaya. Sama seperti tadi saya kan, nggak bisa terus-terusan cari dokter, mau sampai kapan? Menghabiskan semua dokter di Indonesia, kan lucu. Gitu. Ada waktunya kita mencapai di sebuah titik, oke, bukti sudah cukup, saya mau mengambil komitmen. Dan Billy Graham mencapai titik itu Bapak Ibu. Sehingga di sini kita diingatkan tidak seorang pun dari kita akan sampai pada titik di mana akal tidak memiliki keberatan sama sekali. Sebaliknya kita diajar, kita beriman, kita mengambil keputusan kepada Tuhan supaya kita lebih banyak belajar banyak hal. Atau kalau bahasa saya, kita dapat mengetahui sesuatu dengan benar, tanpa harus mengetahui secara menyeluruh, secara total. Saya harus tahu semuanya dulu, baru ngambil keputusan. Enggak sih, kita bisa kok tahu yang benar, tanpa harus tahu total.
Yaitu dengan cara kita menggantikan pencarian informasi yang berlebihan dan kita mengambil hikmat dari Tuhan. Kita percaya apa yang Tuhan sudah singkapkan kepada kita. Lewat firman Tuhan, lewat Yesus Kristus, lewat gerejanya. Itu lebih dari cukup untuk menunjukkan terang dalam hidup kita. Apakah artinya semua yang kita ingin tahu akan dijawab dalam masa ini? Belum tentu juga. Tetapi sekali lagi, yang kita butuhkan tidak mesti jawaban-jawaban kita terjawab, ya kan? Pertanyaan-pertanyaan kita terjawab. Tetapi kita tahu hikmat Tuhan lebih besar. Kita berhenti menyembah kepastian. Kita berhenti menyembah apa? Keamanan. Karena kita masing-masing nggak tahu ya, kenapa kok kita cari info terus. Masing-masing dari kita, apa sih yang kita cari? Itu pertanyaan reflektif masing-masing. In the end, we have to make a decision. Kita harus mengambil keputusan. Kita melihat bukti yang sudah cukup, kita melangkah dengan iman. Karena kita bersyukur Bapak Ibu, kita tahu bahwa Tuhan tidak menelantarkan kita dalam kehampaan dan kesedihan. Dia sudah mengirimkan sang hikmat Allah, yaitu Yesus Kristus. Bersyukur ya, Tuhan tidak menyerah kepada kita. Kita semua di sini dilahirkan bodoh dan bebal. Semua dari kita, kan gak ada ya lahir langsung pinter, kan gak ada. Lahir tiba-tiba bawa sarjana, kan gak ada ya. Lucu sekali kalau begitu ya, kan gak ada. Tapi Tuhan terus mendidik kita. Tuhan mendidik kita lewat orang tua, lewat sekolah, lewat guru, lewat kehidupan, lewat pekerjaan. Namun kita ini memang keturunan sang pemakan pohon pengetahuan baik dan jahat itu memang. Ya kan? Sehingga kita menjadi orang yang sok tahu, tidak tahu diri, dan sok menentukan mana yang baik, mana yang jahat. Tetapi bersyukur, Tuhan tidak menelantarkan kita. Dia berbicara kepada kita, terus berbicara kepada kita. Dan pada akhir zaman ini, kalau bahasanya Ibrani, Tuhan telah berbicara lewat anaknya. Kristus datang kepada kita, memberikan kita hikmat. Kristus menerjemahkan hikmat Allah yang tak terjangkau itu. Dia menanggung semua kebodohan kita atas dirinya sendiri, agar kita memiliki hikmat yang sejati. Di dalam Kristus, kita ditebus. Kebodohan-kebodohan kita ditanggung di salib. Kita yang sukanya jalan kita sendiri, berdosa karena kita merasa itu yang terbaik, sudah dibereskan di atas kayu salib. Sehingga hari ini ikut Yesus, bukan cuman selamat, ikut Yesus artinya menjadi bijak. Menghidupi kehidupan kita dengan kasih Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Kristus sudah datang, dialah hikmat Allah, dan dia memiliki apa yang kita paling butuhkan. Saya mau tutup dengan kisah ini Bapak Ibu. Tadi saya sempat cerita tentang Charles Templeton, dan bagaimana Billy Graham mengambil keputusan percaya supaya bisa lebih berhikmat. Sedangkan Charles Templeton dia kebalik. Dia mau berhikmat dulu, informasi dulu, setelah semuanya dapat baru percaya, gitu kan. Tetapi pada akhir hidupnya, dia akhirnya menjadi orang yang ya kita tidak, karirnya oke, tapi kita tidak bisa sebesar Billy Graham. Dia tidak sesuai dengan potensinya. Padahal dia yang digadang-gadang yang luar biasa, lebih hebat dari Billy Graham. Tetapi ada sebuah interview di akhir hidupnya, seorang jurnalis ketemu sama Charles Templeton. Tanya sama dia, gimana kamu? Kamu kan sudah ateis kan? Karena dia tulis buku, judulnya Farewell to God. Selamat tinggal Tuhan, itu bukunya. Selamat tinggal Tuhan. Dan dia tanya, gimana kamu sekarang? Dan langsung jurnalisnya tanya tentang macam-macam iman, sains, apa-apa. Tapi in the end dia tentang Yesus. Dan ini jawaban Charles Templeton tentang Yesus. Dia adalah manusia yang terhebat yang pernah hidup. Dia adalah seorang jenius. Kepekaan etisnya sungguh unik. Dia adalah pribadi yang paling bijaksana yang pernah saya temui dalam hidup saya atau dalam bacaan saya. Komitmennya total. Dan sayang dia harus mati seperti itu. Merugikan dunia sekali. Jurnalisnya kaget. Wah, kamu kok kayaknya sangat peduli ya sama Yesus.
Dan Charles Templeton dia kayak agak gagap gitu ya. Dia bilang, iya dia adalah yang terpenting dalam hidup saya. Dia kayak tersendat dan terhenti sejenak merangkai kata-kata gitu ya. Aku tahu ini mungkin terdengar aneh, Charles bilang. Tetapi aku harus mengatakan, I adore him. Aku mengagumi Yesus. Segala sesuatu yang baik yang aku tahu, segala sesuatu yang layak aku tahu, segala sesuatu yang murni yang aku tahu, aku pelajari dari Yesus. Dia adalah manusia yang paling penting yang pernah ada. Kemudian Charles mengucapkan kata-kata yang tidak disangka-sangka sama jurnalis ya. Dia bilang gini, dan jika boleh saya katakan dengan cara ini, I miss him. Aku kangen sama Yesus. Habis bilang, oke, sudah. Karena dia sudah mau nangis gitu loh. Langsung Charles Templeton bilang, sudah. Menarik ya Bapak Ibu ya. Di akhir kehidupannya, saya nggak tahu ya apakah Charles Templeton akhirnya diterima oleh Bapak di surga. Apakah pada waktu dia meninggal akan ketemu sama sahabatnya lagi, yaitu Billy Graham, kita nggak tahu. Tetapi dari kisah yang seperti itu kita bisa menemukan ya, how powerful Jesus is, ya nggak sih? Begitu luar biasanya Yesus kita. Mungkin di Alkitab kita nggak menemukan semua jawaban yang kita rindukan. Tetapi kita sudah punya pribadi yang paling kita perlukan. Kristus Yesus. Dialah hikmat dan dia cukup bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman hari ini. Terima kasih untuk hikmat-Mu yang Kau berikan kepada kami orang-orang bodoh, kepada kami orang-orang bebal. Kami pengen jalan cara kami sendiri. Bahkan kami mau ngatur Tuhan. Kami mengotak-ngotakkan Tuhan dengan cara berpikir kami sendiri. Sehingga saat Tuhan tidak sesuai, kami marah, kami kecewa, kami bertindak yang tidak masuk akal, yang bahkan sebetulnya menyakiti kami sendiri. Ampuni kami Tuhan, kami sudah sombong, kami sudah sok tahu, kami nggak mau belajar, kami hanya mau belajar dengan cara kami sendiri. Padahal Tuhan sudah memberikan cara-Mu yang terbaik lewat Kristus Yesus, lewat firman Tuhan. Ajari kami ya Bapa untuk beriman kepadamu. Saat kami beriman bukan berarti akal kami ketinggalan, tetapi saat kami beriman kepada Yesus, akal kami, penalaran kami, pengetahuan kami ditebus. Kami bisa menggunakan pikiran kami dengan tepat. Kami bisa menggunakan ilmu pengetahuan untuk kemuliaan Allah, untuk sesama kami, dan untuk menyejahterakan dunia sesuai dengan kehendak-Mu. Tolonglah kami ya Bapa, berikanlah kami hati yang rendah, pikiran yang mengarah kepadamu, dan iman yang berpegang kepada Kristus Yesus, kepada Injil yang sudah menyelamatkan kami dari kebodohan dosa, dari kebebalan hati kami, sehingga kami bisa beribadah, kami bisa hidup bagi Kristus. Terima kasih ya Bapa, inilah doa hamba-Mu, tolonglah kami untuk berjalan dalam hikmat, mengikuti sang hikmat sejati, Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Ayat persembahan kita berbunyi demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Untuk jemaat yang beribadah secara onsite, bisa memberikan persembahan melalui amplop yang tadi sudah dibagikan, dan selesai ibadah bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di belakang. Untuk Bapak Ibu yang beribadah secara online atau punya onsite juga bisa memberikan persembahan melalui QRIS yang tertera di layar. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita, mari kita menyaksikan pengumuman minggu ini. Jika Anda ingin lebih mengenal REK, silakan dapat menghubungi nomor berikut ini. Terima kasih untuk dukungan doa dan dana dari Anda. Saat ini telah lunas biaya untuk pembangunan pagar tembok, lokasi SD, dan mes guru. Mari dukung dalam doa dan dana. Saat ini masih diperlukan beasiswa untuk 5 calon guru yang akan melayani di Sekolah Kristen Exodus Sorong. Bagi Anda yang rindu berpartisipasi dalam proyek ini, silakan dapat menghubungi Ibu Venisa. REK Indonesia akan mengadakan bakti sosial di 5 lokasi REK di Surabaya, bekerja sama dengan RT RW setempat dan manajemen mall.
dilaksanakan 24 sampai 27 Maret 2025. Perkiraan harga per paket sembako sebesar Rp250.000. Ayo berpartisipasi. Dukungan Anda dapat diberikan dalam bentuk barang sesuai daftar dengan jumlah sesuai kerelaan, uang tunai, masukkan dalam amplop bertuliskan Baksos, dan masukkan ke kotak persembahan. Bisa juga melalui transfer ke rekening Rek Pusat dengan menambahkan kode akhir 1. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Tetap semangat, God bless you, see you next week. Ada beberapa hal yang ingin saya ingatkan buat kita semuanya, Bapak Ibu. Yang pertama adalah hari ini atau minggu ini adalah minggu yang kedua di bulan Maret. Dan nanti setelah ini akan ada doa bersama kurang lebih 30 menit di tempat ini. Nanti Bapak Ibu bisa mengikuti setelah ibadah ini selesai ya. Jadi bisa tidak turun terlebih dahulu, langsung berdoa di tempat ini kurang lebih 30 menit begitu ya. Nanti akan ada yang mengkoordinasi ya acara ini. Lalu yang berikutnya adalah mengenai MSK. Jadi MSK sudah berjalan. Hari ini adalah sesi yang kedua dan akan dilaksanakan juga nanti setelah doa ya. Jadi kurang lebih pukul 12.30. Oh ya, ada ini perubahan, ini saya diberitahu. Untuk doa nanti di lantai 1 ya, untuk doa nanti dilaksanakan di lantai 1. Nah ini yang mengenai MSK, ini dilaksanakan di lantai 3. Itu pukul 12.30 dan ini diikuti oleh yang sudah mendaftar, tapi juga yang batch sebelumnya belum selesai, yang sudah mendaftar di online tapi belum selesai, begitu ya. Saya tahu ada beberapa yang belum selesai mengikuti kelas online-nya. Juga bisa mengikuti kelas yang onsite ini, jadi melanjutkan di kelas yang onsite. Gitu ya, nanti MSK, pertemuan yang kedua. Lalu yang berikutnya adalah hari ulang tahun Persekutuan Pemuda di tempat ini. Kita bersyukur tahun ini ya masih usia 1 tahun dan akan mengadakan acara hari Sabtu yang akan datang. Teman-teman, para pemuda bisa menghadiri acara ini, nanti kita akan bersama-sama bersukacita, menikmati dan merayakan anugerah Tuhan untuk EXO Youth Nginden yang genap berjalan 1 tahun. Dan yang berikutnya terus mengingatkan kita bahwa kita akan mengadakan bakti sosial yang akan dilaksanakan perkiraannya tanggal 24 sampai tanggal 27 Maret. Bapak Ibu bisa memberikan partisipasinya melalui amplop, melalui kris juga bisa, atau juga Bapak Ibu langsung mengirimkan sembako ke gereja. Nanti akan dikumpulkan dan akan diatur oleh panitia untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi sekali lagi mari kita turut berpartisipasi ya. Saya mengundang semuanya bisa mengikuti dan mendukung acara ini. Lalu yang berikutnya adalah kelas Mandarin. Nah ini Bapak Ibu juga sudah bisa melihat ya. Nanti informasi lebih lanjut bisa dilihat di warta. Lalu yang berikutnya. Nah ini juga masih dibuka Bapak Ibu kesempatan untuk kita memberikan buku-buku yang sudah tidak kita gunakan, yang itu akan sangat berguna, menjadi berkat bagi anak-anak yang ada di Papua. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang sudah memberikan, ya, yang sudah mengumpulkan, bersyukur sudah cukup banyak, tetapi masih dibuka. Jikalau memang masih ada yang belum sempat, atau yang masih memilah-milah, atau yang masih ingin memberikan buku-buku yang lain masih terbuka ya, bisa dikirim ke gereja. Lalu yang terakhir kesempatan bagi kita semuanya untuk menjadi tim media sosial ya, sosial media ministry
yang sudah kita kerjakan di tempat ini dan bersyukur juga untuk pelayanan mereka yang tidak terlihat tetapi secara dampak sudah banyak dirasakan oleh banyak orang ya. Jadi banyak orang yang diberkati melalui pelayanan ini. Jadi ada tim content writer, lalu ada graphic designer dan juga ada social media manager ya. Nanti yang akan menjawab atau memberikan respon di dalam setiap postingan-postingan begitu. Nah, silakan bisa menghubungi Saudari Stefani atau Saudara Ivan ya. Nanti tidak perlu khawatir karena ada tim yang akan melatih ya, yang akan melatih Bapak Ibu, teman-teman sampai benar-benar bisa begitu ya. Jadi silakan bisa bergabung. Dan sebelum kita berdoa bersama-sama, apakah ada yang baru pertama kali? Nah, tidak ada ya. Jika demikian mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan dan kita juga berdoa menyerahkan untuk beberapa pokok doa untuk bangsa negara kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau memberkati jemaat Tuhan yang sudah mengumpulkan. Tuhan yang akan terus melimpahkan kasih dan rahmat-Mu bagi mereka. Tuhan yang akan memberkati di dalam setiap musim kehidupan mereka. Tuhan yang akan terus menopang mereka sehingga anak-Mu juga terus berharap menyerahkan hidup hanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk tangan-tangan yang mengelola persembahan Tuhan juga memberkati. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa negara kami. Kami berdoa menyerahkan untuk kondisi perekonomian di Indonesia yang menyebabkan beberapa orang harus mengalami PHK. Ada ratusan orang bahkan ribuan orang yang kehilangan pekerjaan mereka. Kami memohon pertolongan Tuhan, kiranya Tuhan yang akan menolong orang-orang yang terkena PHK. Mereka dapat bertahan, mereka dapat memiliki pekerjaan yang layak, pekerjaan pengganti. Mereka juga Tuhan mampukan, mungkin mereka akan memulai usaha yang baru. Tuhan Engkau memberkati kebutuhan-kebutuhan di lapangan pekerjaan. Biarlah Tuhan Engkau yang akan menyediakan. Kami berdoa menyerahkan untuk bangsa negara. Di dalam mengatasi ini biarlah Tuhan juga memberikan hikmat. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa menyerahkan ya Tuhan. Bagi masyarakat di Indonesia yang juga sedang mengalami kedukaan, mereka mengalami bencana alam di beberapa daerah, banjir, bandang. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Biarlah Engkau yang akan menolong kami. Masyarakat Indonesia boleh melalui ini. Dan terlebih dari semua itu, kami juga berdoa bila Tuhan memberikan hikmat bagi kami, boleh belajar melalui setiap peristiwa-peristiwa alam, bencana yang terjadi secara tiba-tiba. Kami sebagai masyarakat, sebagai manusia yang bertanggung jawab atas alam ini, kami mengerjakan bagian kami dengan sebaik-baiknya. Merawat alam ini, kami tidak sembarangan merusak, tidak sembarangan membuang sampah atau mengabaikan lingkungan kami. Tetapi kami benar-benar bertindak aktif, mengambil bagian di dalam menjaga lingkungan di mana tempat kami bertinggal. Tuhan, terima kasih Engkau yang akan menolong kami semuanya ya Tuhan. Kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Allah, Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus.
hanya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Tritunggal yang akan dilimpahkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kiranya Allah Bapa yang akan memberkati dan melindungi, Tuhan Yesus Kristus yang akan memberikan kasih karunia dan damai sejahtera, Allah Roh Kudus yang juga akan terus menolong dan memimpin, menuntun langkah hidup kita. Ya Tuhan, kiranya segala hal yang baik dan manis dari Engkau dilimpahkan bagi umat-Mu mulai saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dan terimalah berkat-berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Sekali lagi doa ada di lantai 1 dan nanti selesai KU2 ada MSK. Tuhan memberkati.